Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti setelah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya pun juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Di Injil, Yesus menegur orang-orang yang hanya mencari Dia hanya untuk mendapatkan kebutuhan secara jasmani saja. Dalam hal ini dilambangkan dengan kenyang saja karena Yesus bisa menggandakan banyak roti. Dan mereka diajak untuk tidak hanya mencari kebutuhan jasmani saja dalam nama Yesus, namun terlebih-lebih yaitu kebutuhan dan kesehatan rohani. Dan hal ini pun juga berlaku bagi kita. Kita boleh mengamati di sepanjang hari-hari yang kita isi, jam-jam yang kita lalui. Kebanyakan kita sibuk mengerjakan banyak pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan jasmani saja. Entah bekerja sebagai apapun, untuk mendapatkan gaji, mendapatkan penghasilan demi kecukupan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Entah itu sandang, pangan, papan, ataupun kecukupan fisik lainnya. Dan kita kadangkala lupa untuk memperhatikan kebutuhan kecukupan kesehatan jasmani kita. Utamanya dalam hal ini yang saya maksudkan ialah dengan berdoa, dengan merenungkan sabda Allah yang kemudian semakin membuat hidup rohani kita lebih kenyang dan lebih sehat. Maka bila kita berjalan menggunakan dua kaki, kita pun juga berjalan dalam hidup ini menggunakan dua kaki yang bisa kita lambangkan. Kaki yang satu itu mencukupi kebutuhan fisik, dan kaki yang satu mencukupi kebutuhan rohani. Artinya kita diingatkan untuk menggunakan pula waktu-waktu untuk berdoa di tengah segala kesibukan kita, sehingga sehatlah jiwa dan raga kita. Tidak hanya melihat bagaimana kita mencukupi kebutuhan fisik saja, namun doa sebagai kecukupan kebutuhan rohani juga kita perhatikan. Dan terlebih-lebih
jika kita menggunakan atau ada waktu untuk berdoa di tengah kesibukan kita, justru doa itu yang semakin menguatkan, semakin memberikan inspirasi bagi kehidupan atau pekerjaan-pekerjaan kita yang ada. Jam-jam yang kita gunakan untuk berdoa semakin menyucikan seluruh waktu yang kita gunakan untuk bekerja.